Banjir 1,5 meter masih menggenangi beberapa pemukiman warga di Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Polisi dan tim SAR gabungan masih mendapati beberapa warga yang memilih bertahan dan menolak untuk dievakuasi. Mau dievakuasi? Jangan. Jadi ada yang hamil atau hamil tua atau bagaimana? Polisi dan tim SAR gabungan yang bersiaga di lokasi banjir Makassar terus melakukan patroli. Di beberapa lokasi, petugas masih menemukan sejumlah warga yang memilih bertahan di atas lantai 2 rumahnya yang terendam banjir. Meski curah hujan mulai menurun, namun hingga saat ini ribuan rumah warga yang berada di Blok 8 dan 10, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, masih terendam air banjir setinggi 1,5 meter lebih. Genangan air banjir bahkan nyaris menenggelamkan ribuan rumah warga yang berada di Blok 10. Ketinggian air banjir di permukiman ini cukup bervariatif, mulai dari 1,5 meter hingga 2 meter. Meski berulang kali diimbau agar mengungsi, namun beberapa dari mereka menolak untuk dievakuasi dan memilih bertahan di rumahnya. Namun banyak juga warga yang memilih dievakuasi tim SAR gabungan menggunakan perahu karet, lantaran rumah mereka nyaris tenggelam. Mereka tetap bertahan, namun perlu barangkali saya evaluasi lagi terkait bantuan-bantuan yang berupa sembako untuk kita supaya tetap dia bertahan di atas. Berdasarkan data di lokasi pengungsian, setidaknya ada 50 kepala keluarga yang terdampak dan selebihnya memilih mengungsi di rumah keluarga yang jauh dari lokasi banjir. Sementara ada ribuan rumah warga yang masih terendam air banjir. Warga pun berharap ada langkah konkret dan nyata yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi banjir di pemukiman mereka. Seorang anak berusia 8 tahun tenggelam di Sungai Walenai akibat banjir bandang yang menerjang Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Hujan deras disertai angin kencang juga menyebabkan ratusan rumah di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan terendam banjir yang mencapai 1 meter. Tim Basarnas Bone dan tim SAR lainnya menemukan seorang anak berusia 8 tahun dalam kondisi tak bernyawa, tenggelam di Sungai Walenai. Menurut Koordinator Pos SAR Bone, korban diduga hanyut terbawa arus banjir. Banjir masih melanda Kabupaten Sopeng akibat curah hujan yang masih tinggi. Korban kemudian dievakuasi menuju rumah duka. Banjir juga terjadi di Desa Bori Kamase, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Banjir terjadi akibat curah hujan yang tinggi melanda wilayah ini selama 2 hari berturut-turut. Air bahkan merendam kawasan rumah penduduk hingga memutus akses jalan poros penghubung kecamatan. Ketinggian air diperkirakan sudah mencapai 1 meter. Akibat akses jalan terputus, warga terpaksa berjalan kaki untuk mengevakuasi diri ke tempat yang lebih aman. Mulai dari malam. Memang hujan deras sekali ya? Iya, dari semalam. Hujannya 2 hari 2 malam. 2 hari 2 malam? Iya. Ini kenapa banyak kendaraan Pak ditaruh di pinggir jalan ini Pak? Karena akses jalan ke sana itu motor tidak bisa ke jalan ke sana. Tertutup ya Pak? Iya. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maros, ada 8 kecamatan yang mengalami banjir parah akibat curah hujan yang tinggi. Setelah banjirop dan gelombang tinggi menghantam pusat perbelanjaan di pesisir pantai Manado, Sulawesi Utara, petugas dan warga mulai membersihkan material batu. Pengelola berharap pusat perbelanjaan segera dibuka, namun tetap diminta waspada peristiwa serupa. Petugas pusat perbelanjaan dan warga membersihkan material batu dan sampah yang terseret arus akibat gelombang tinggi yang menghantam pesisir pantai Manado, Sulawesi Utara. Pembersihan ini dilakukan di lokasi yang menjadi pusat aktivitas warga dan kawasan kuliner jangkar sandar. Kawasan Megamas Manado merupakan lokasi yang paling terdampak gelombang tinggi dan angin kencang mengakibatkan 2 pos parkir roboh.
Pengelola berharap lokasi ini segera dibuka, namun tetap diwaspadai apabila terjadi peristiwa serupa. Jadi dampak yang terasa di kawasan hanya batu-batu aja yang kembali masuk ke jangkar sandar. Ada beberapa lokasi yang juga di jalan. Dan pagi ini kami berusaha untuk selesaikan ini semua. Sudah bisa beroperasional juga hari ini. Gelombang tinggi disertai angin kencang menghantam pesisir pantai Kota Manado sejak Selasa siang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Tonggo parah. Tim SAR gabungan terus mencari korban hilang erupsi Semeru, namun aktivitas pencarian sempat dihentikan sementara karena aktivitas Gunung Semeru yang kembali meningkat. Seorang relawan membunyikan peluit peringatan bahaya saat awan panas kembali muncul di sekitar Gunung Semeru. Ratusan relawan yang terpencar di lokasi pencarian diminta untuk meninggalkan zona merah di Dusun Renteng, Desa Sumberwulu, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur. Tanda ini kan ada informasi bahwa di atas ada luncuran gitu, karena ini juga area lava, area erupsi juga, maka relawan ataupun semua yang terlibat di sini kita tarik mundur dulu. Sebelum upaya pencarian dihentikan sementara, petugas berhasil menemukan dan mengevakuasi 2 jenazah korban erupsi Gunung Semeru. Hari kelima pencarian, tim pencarian dan penyelamatan gabungan menyisir 4 lokasi di Kecamatan Candipuro. 20 warga dilaporkan masih hilang. Material lumpur panas yang sekarang sudah mulai. Seperti apa situasi terkini di posko pengungsian dan seperti apa aktivitas Gunung Semeru? Sudah ada rekan kami Mahathir Muhammad di posko bantuan di Desa Penanggal, Lumajang, Jawa Timur, dan ada rekan kami Bayu Pradana juga di sana. Kami ke Mahathir Muhammad terlebih dahulu. Mahathir, seperti apa situasi terkini di posko bantuan? Apakah semua bantuan yang datang sudah bisa memenuhi kebutuhan para pengungsi? Ya Anissa, untuk bantuan apakah sudah bisa memenuhi dari kebutuhan para pengungsi? Ini sudah sangat tercukupi Anissa. Karena kenapa? Kalau kami tunjukkan kepada Anda, di belakang kami ini adalah posko pengungsian yang salah satunya posko pengungsian terbesar yang berada di Kecamatan Candipuro, di mana ada 2 posko pengungsian, maksud kami posko sembako atau posko logistik yang terbesar berada di Sumberwulu. Itu adalah posko pertama atau posko utama. Yang kedua salah satunya adalah di tempat kami mengabarkan, yaitu di posko lapangan Penanggal. Kalau dibilang berupa logistik apa saja yang sudah ada, ini semuanya sudah terpenuhi Anissa. Seperti yang pertama pasti adalah minuman kemasan, makanan siap saji, ada dapur umum juga, ada juga makanan-makanan ringan yang siap dibagikan ke warga, ada juga kasur atau kasur lipat ya lebih tepatnya, ada juga tikar untuk nanti alas tidur, ada juga pakaian-pakaian bersih yang nanti bisa diberikan atau distribusikan kepada warga sekitar terdampak gunung erupsi, ada juga untuk toilet atau air bersih sudah sangat cukup. Bahkan bukan hanya untuk itu, tenda-tenda yang tadinya berada di posko ini memang sempat hanyalah tenda sementara Anissa. Jadi tendanya ada 2. Namun ketika datangnya Menteri Sosial Ibu Tri Risma, ini bantuan dari Menteri Sosial, semua komunitas berbagai daerah seperti dari Bandung, dari Jakarta, dari Surabaya, dari Malang, ini semua hadir turut membantu membangun juga tenda. Ini akhirnya terpenuhi untuk tendanya. Bahkan ada salah satu tenda yang terbaru, ini baru saya saja lihat. Kemarin saya sempat memantau di sini. Ada satu tenda yang menarik perhatian saya. Saya akan sedikit bergeser. Juru kamera kami Sugi Cahyadi akan menunjukkan kepada Anda. Ke belakang kami ini adalah salah satu tenda trauma healing bagi anak-anak. Tenda ini baru saja sepertinya sudah ada sebelumnya, namun baru difokuskan untuk trauma healing. Dapat dilihat di kaca Anda, Anissa, ada sejumlah anak-anak kecil yang sedang bermain dengan menggunakan balon. Juga arenanya atau tendanya pun dibuat seperti taman bermain anak-anak atau kami katakan TK ya, karena ada balon-balon di atasnya sehingga anak-anak terdampak erupsi pastinya ini mereka dilarikan ke sini untuk diberikan trauma healing. Kalau kami dapat kabar, sebenarnya kegiatan trauma healing ini selalu diadakan selama pagi hari atau sore hari, tergantung memang anak-anaknya mereka akan menuju ke sini atau tidak. Nanti ada arahan dari teman-teman relawan. Dan juga sebenarnya lokasi dari tempat
kami berdiri ini sebenarnya kurang begitu jauh, masih cukup dekat dengan posko pengungsian yang berada di lokasi teman kami, itu rekan kami juga, Bayu Pradana. Di sana memang juga ada posko pengungsian untuk khususnya warga di sana, namun di balai desa. Dan Anissa, saya sedikit ingin mengupdate kepada Anda bahwa untuk update yang kami dapatkan dari pihak BNPB per tanggal 7 Desember, per tanggal kemarin ya, karena malam hari ini belum diberikan rilis kepada kami melalui link Zoom, bahwa dampak korban jiwa erupsi sejauh ini mengakibatkan kurang lebih 2.970 unit rumah terdampak. Dan selanjutnya pihak pemerintah masih melakukan pemutakhiran data atau masih mengumpulkan data-data apakah masih ada rumah-rumah yang memang sudah terdampak parah atau rusak parah. Sejauh ini pun untuk bangunan fasilitas umum seperti sekolah, sejauh ini ada 38 unit sekolah yang terdampak rusak parah, dan 1 jembatan terputus, yaitu jembatan Geladak Perak, yaitu jembatan yang sempat disambangi oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Dan untuk hari kelima dari pasca erupsi Gunung Semeru ini, untuk korban yang kami dapatkan sejauh ini datanya masih fluktuatif ya Anissa, jadi masih bisa berubah seketika. Untuk sementara ini di data yang kami terima tercatat warga yang luka-luka sebanyak 56 jiwa, termasuk luka ringan dan luka berat. Ada 17 jiwa yang meninggal, namun memang kalau menurut data yang di lapangan ketika kami menjambangi beberapa desa, ini ada beberapa tim SAR yang berhasil mengangkat jenazah dari tumpukan atau timbunan material abu vulkanik, jadi memang belum diupdate terlebih lagi. Jadi mungkin BNPB akan update malam ini untuk korban meninggal. Selanjutnya ada juga untuk sedangkan jumlah populasi terdampak sebanyak 5.205 jiwa. Jadi untuk nantinya pengungsian atau posko-posko ini akan sangat dimanfaatkan sekali bagi warga yang terdampak. Posko pun, relawan pun akan sangat terus membantu apapun kebutuhan dari para korban yang berada di posko-posko pengungsian. Seperti itu Anissa. Terima kasih Mahathir Muhammad atas laporannya. Kami ke rekan Bayu Pradana yang juga ada di posko pengungsian. Bayu, apakah masih selama Anda berada di posko pengungsian ini, apakah Anda masih mendengar suara gemuruh dari Gunung Semeru, dan seperti apa respon para pengungsi di sana? Apakah masih ada yang ketakutan atau panik? Ya, Anissa, memang momok dari kejadian kemarin erupsi dari Gunung Semeru yang terjadi pada hari Sabtu ini memang tidak bisa hilang atau sulit sekali hilang dari benak para pengungsi. Di antaranya mereka yang memang walaupun berusaha sangat keras untuk menghibur diri seperti berbincang dengan keluarga maupun juga melakukan aktivitas lainnya, namun tak jarang dari mereka yang mengaku mereka masih kepikiran baik dari tempat tinggal mereka yang hilang maupun juga takutnya mereka akan terjadinya nanti lagi erupsi susulan dari Gunung Semeru. Meski demikian, sampai saat ini kami tidak mendengar adanya tanda-tanda gemuruh dari Gunung Semeru dari pagi hingga sore hari ini. Dan memang adanya trauma ini juga bukan terjadi pada orang dewasa saja, tapi juga pada anak kecil yang memang ini menjadi pengalaman pertama mereka untuk menghadapi bencana usai lama sekali Gunung Semeru ini tidak melakukan erupsi. Meskipun sempat trauma, namun kami tadi mendengar sorak-sorai dari anak-anak yang ada di posko pengungsian tempat kami berada saat ini, di mana beberapa waktu yang lalu sejak sore hari ini anak-anak ini tengah bermain bersama-sama untuk tentunya menghilangkan atau melipur lara mereka. Di belakang saya ini sudah ada salah satunya relawan, itu ada Kak Priscila di sini. Kak, seru sekali kedengarannya. Lagi apa nih Kak? Ini kita lagi kuis berhadiah nih Kak. Tadi kan udah mainan bareng-bareng tuh. Sekarang waktunya istirahat, tapi sekalian istirahat kita review juga materi hari ini gitu. Oh gitu. Kak Priscila, ini memang rutin dilakukan dengan anak-anak? Dari Senin itu kita udah rutin melakukan gitu. Dan ini bergantian timnya, jadi berjaga gitu loh Kak. Oke. Apa saja sih aktivitasnya? Aktivitasnya kita kalau misalnya di sela-sela pelajaran ya, kita fokusnya kan ke trauma healing. Jadi kita selingi trauma healing itu dengan permainan gitu. Misalnya main gobak sodor, main kotak pos. Jadi kita pakai permainan tradisional untuk membuat mereka tuh juga senang gitu. Bahkan tadi mereka juga menjanjikan di sini senang, di sana senang, seperti itu ya Kak ya. Kak, seberapa penting trauma healing ini bagi mereka Kak? Apakah mereka mengaku juga merasa trauma nih Kak? Oke, kalau waktu kita datang sih mereka sebenarnya udah agak biasa ya. Mungkin karena traumanya sudah sedikit purna gitu. Tapi dengan adanya kehadiran kakak di sini, yang pertama datang itu ada Kak Kori, ada juga Kak Sawul. Itu
teman-teman adik-adik di sini sangat terbantu sih. Dan buktinya tadi bahkan mereka mau melepas kepergiannya Kak Saul dan Kak Kori itu juga sedikit berat gitu karena bahagia dengan kehadirannya teman-teman di sini gitu. Oke. Dengan adanya anak-anak sebagai korban ini mungkin juga masih belum menjadi fokus di mana bantuan yang datang berupa makanan, selimut. Sebenarnya apa yang anak-anak ini perlukan nih Kak? Sebenarnya kalau di pasca korban gini, pasca bencana gini yang diperlukan itu sebenarnya dukungan sosial sih. Karena kalau misalnya kita bicara tentang dukungan logistik seperti pakaian, terus makanan sebenarnya di sini sudah melimpah ruah gitu. Yang paling dibutuhkan tuh lebih perhatian dan ditemani gitu loh. Jadi contohnya kayak gini, kita diskusi bareng, terus belajar bareng kayak gitu. Pendampingan untuk mereka maksudnya. Terima kasih banyak Kak, silakan dilanjutkan. Saya juga ikut senang kalau mendengar mereka juga bisa bersorak-sorai. Terima kasih banyak Kak. Dan juga tadi seperti yang Kak Priscilla katakan, memang untuk bantuan berupa logistik ini juga sudah melimpah. Bersama juru kamera Rizky Iqbal, saya akan menunjukkan kepada Anda ada beberapa sisi yang memang menunjukkan bahwa di belakang saya sepertinya pemirsa, seperti yang Anda lihat, memang bantuan ini cukup melimpah ruah, seperti adanya makanan, lalu juga pakaian, bahkan juga alas tidur. Meski demikian, yang bisa menjadi perhatian adalah ruang yang terbatas untuk posko ini, di mana ada 289 jiwa yang mengungsi di posko ini. Meski demikian, ini mereka harus kesulitan untuk mencari tempat tidur dikarenakan melimpahnya bantuan yang ada. Tentunya menjadi harapan kita semua agar nantinya mereka ini perlahan bisa mendapatkan hidup yang layak kembali. Anissa. Baik, terima kasih Bayu Pradana. Dan sebelumnya ada Mahathir Muhammad, keduanya melaporkan langsung dari posko bantuan dan posko pengungsian Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Pemirsa, usai jeda, seekor kerbau terjebak lumpur pasca erupsi Gunung Semeru. Informasi selengkapnya usai jeda.